Selamat sore adik-adik sekolah minggu. Karena waktunya sudah tiba, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini di ibadah sekolah minggu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan tolong lindungi, urapi peralatan dan juga jaringan internet yang kami gunakan untuk beribadah. Kalau masih ada roh-roh jahat, roh main-main yang mau mengganggu jalannya ibadah kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh jahat, roh main-main, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Supaya bisa lebih semangat lagi, adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian, disambung Dialah Raja, lalu disambung Aku Anak Raja, sambil bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah
Adik-adik, pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi, adik-adik harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Terus yang kedua, setiap kali beribadah, adik-adik harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, buku, dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan juga menulis. Yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP dengan huruf kecil semua ya adik-adik. Kode kelasnya KZYIYNP. Sekian pengumuman hari ini untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk memulai firman, mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Adik-adik bisa bangkit berdiri ya. Kepala, tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengurapi kami sewaktu kami memuji Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi juga kami yang mendengar firman-Mu. Kalau masih ada kuasa roh jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh jahat, roh main-main, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang bisa membaca dan menulis, disiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Firman Tuhan hari ini judulnya Ayub. Kita belajar dari Ayub. Kita buka di Ayub 1, di perjanjian lama ya, sebelum Mazmur. Ayub 1,
Kita baca dari perikopnya, kesalehan Ayub dicoba. Kita baca di ayat 1 sampai ayat 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini apa adik-adik? Ayub ini orang yang saleh, orang yang suci, jujur, dan takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Jadi bisa kita simpulkan kalau Ayub ini hidupnya benar atau nggak benar? Benar ya adik-adik, hidupnya benar. Nah, Ayub ini merupakan gambaran hamba Tuhan yang jujur, yang saleh, yang suci, yang takut akan Tuhan. Nah, Ayub ini juga mempunyai berapa dari anaknya? Totalnya ada 10. Yang pertama, ada 7 anak laki-laki ya, di ayat 2 kita bisa baca ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di ayat 3 bagian akhir kita bisa baca juga, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini sudah jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan merupakan orang yang terkaya di sebelah timur. Nah, tetapi Ayub ini mengalami pencobaan dari iblis seizin dengan Tuhan. Pencobaannya ini merupakan pencobaan yang di bidang ekonomi, di bidang jasmani ya, dan juga pencobaan di buah nikah. Adik-adik bisa lihat di gambar yang pertama itu pencobaan-pencobaan yang Ayub alami. Kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-14. Ayat ke-14 ada itu yang pertama pencobaannya. Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah itu ya tadi lembu sapi dan keledai betina itu diserang oleh orang-orang Sheba. Lalu di ayat 16, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Nah itu pencobaan yang kedua, kambing domba dan penjaga-penjaganya. Lalu di ayat 17, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Unta-unta dan penjaganya diserbu oleh orang Kasdim. Lalu yang ke ayat 18, pencobaan yang tentang buah nikah. Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Nah itu jadi pencobaan-pencobaan dari iblis. Jadi hartanya Ayub ini sudah habis, anak-anaknya juga meninggal. Nah, mengapa kok Tuhan ini mengizinkan sengsara penderitaan yang dialami oleh Ayub ini, pencobaan-pencobaan yang bertubi-tubi? Karena supaya Ayub atau hamba Tuhan itu mengalami percikan darah atau salib atau sengsara daging bersama dengan Tuhan, atau sengsara daging tanpa dosa. Apa sih kak kok sengsara daging itu? Sengsara daging itu contohnya kalau adik-adik beribadah setiap hari Minggu jam 4 sore, adik-adik sudah siap-siap sebelum ibadah jam 4 sore sampai sekitar jam 5 sore untuk beribadah melayani Tuhan. Padahal biasanya jam 4 sore mungkin masih ada yang tidur, masih ada yang main sama saudaranya. Nah itu salah satu contoh mengalami percikan darah, mengalami sengsara daging bersama Yesus. Tujuannya apa kita mengalami sengsara daging? Tujuannya yaitu agar kita mengalami pembaruan hidup dari manusia daging
menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Manusia daging itu contohnya hidupnya suka dusta, mulutnya suka dusta, tidak mau taat sama firman, keras hati menolak firman. Nah, itu diubahkan menjadi manusia rohani seperti Yesus, seperti bayi-bayi yang baru lahir. Jadi yang tadi sebelumnya berdusta, mulutnya suka dusta, itu jadi mulut yang jujur, yang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang tadi keras hati menolak firman, jadi hatinya yang tulus, hati yang mau lembut menerima firman. Nah, mulut kita juga tadi diubahkan dari yang suka dusta dari menjadi jujur, hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau sudah seperti itu, kita bisa menjadi rumah doa. Bisa menjadi rumah doa, kita hanya bergantung sepenuh kepada belas kasih Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti Tuhan ini akan mengulurkan tangannya kepada bayi-bayi rohani, akan menggendong bayi-bayi rohani. Hasilnya apa? Yang pertama, tangan Tuhan ini akan memberikan kekuatan ekstra kepada bayi-bayi rohani sehingga bisa kuat teguh hati memegang teguh ajaran yang benar. Jadi misalnya sekitarnya adik-adik, saudaranya adik-adik, atau temannya adik-adik suka berbuat dosa, tapi mereka dengan berbuat dosa itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu adik-adik bisa tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tidak kecewa, tidak putus asa pada pengajaran yang benar. Lalu juga bisa tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Misalnya adik-adik kan kita sekarang lagi ibadah online, walaupun setiap ibadah ini kita bisa lihat di YouTube kapan saja, adik-adik tetap harus setia berkobar, bisa setia berkobar. Kalau jam 4 sore, ya jam 4 sore harus ibadah, sebelumnya juga sudah harus siap-siap. Jangan mikirnya, oh kan nanti ada di YouTube, jadi nontonnya nanti aja, tidur dulu. Nggak boleh kayak gitu ya, kita harus setia berkobar. Harus kalau jam 4 sore ibadah, ya harus tetap jam 4 sore. Terus kita percaya berharap kepada Tuhan, hidup benar, hidup suci. Hasil yang kedua, tangan Tuhan ini sanggup memagari kita sebagai bayi-bayi rohani. Memagari ini apa arti rohaninya? Arti rohaninya melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia ini sampai nanti antikris berkuasa di bumi. Itu tadi secara jasmani ya. Kalau secara rohaninya itu setan tidak bisa menjamah kita, tidak bisa menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita tetap hidup benar, hidup suci, bisa tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar sehingga hati ini damai sejahtera. Lalu yang ketiga, tangan Tuhan ini sanggup memandikan kita. Memandikan ini dalam arti rohani yaitu menyucikan, mengubahkan kita sampai bisa taat dengar-dengaran kepada firman apapun yang kita hadapi. Lalu kita juga bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, sehingga pasti mujizat jasmani akan terjadi. Lalu kita juga belajar dari Ayub ini di Ayub 6 ya. Adik-adik bisa baca dulu judul perikopnya. Ayub 6 judul perikopnya itu Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, kita bisa lihat di gambar yang kedua, itu Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Nah, kita baca di Ayub 6 ayat yang ke-15. Ayub 6 ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar sungai yang mengalir lenyap. Nah, itu adik-adik. Jadi dalam sengsara yang dialami oleh Ayub ini atau kita ini gambaran hamba Tuhan mengalami dua hal. Yang pertama, Ayub ini kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Artinya kepedulian manusia, perhatian manusia itu terbatas ya adik-adik. Jadi misalnya ini kayak Kak Livia punya tangan tuh cuma sampai segini aja, punya mata cuman bisa sampai lihat yang sekitarnya Kak Livia saja. Jadi misalnya orang tua adik-adik mengawasi adik-adik, bisa menolong adik-adik itu cuman sejauh orang tua adik-adik bisa melihat dan menjangkau menolong adik-adik. Nah, itu artinya apa? Sehebat apapun manusia itu, kepeduliannya, perhatian itu pasti terbatas, tidak bisa menolong secara sempurna. Nah, yang kedua, Ayub itu tidak pernah kecewa atau menyangkal Tuhan. Buktinya apa? Kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-22. Ayub 1 ayat yang ke-22.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ini adalah bukti kalau Ayub ini walaupun dalam kesengsaraan yang dia hadapi, dia tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal pengajaran yang benar. Sehingga Ayub mengalami pekerjaan dari firman pengajaran yang benar. Kita baca di Ayub 6 ayat yang keempat. Ayub 6 ayat yang keempat. Karena anak panah yang dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, jadi firman pengajaran yang benar ini seperti anak panah yang tertancap. Artinya apa? Anak panah yang tertancap itu artinya firman pengajaran yang benar menyucikan kita, sehingga kita ini bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Lalu kita baca lagi di Ayub 6 ayat yang ke-10. Ayub 6 ayat yang ke-10. Itulah yang masih merupakan penghiburan bagiku, bahwa aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sehingga aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ya, adik-adik, kita baca lagi yang di 10a. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Jadi firman pengajaran yang benar ini memberi penghiburan kepada Ayub, kepada kita semua. Walaupun kita berada di kepedihan yang mendalam, misalnya adik-adik sekarang lagi keluarganya ada yang sakit, adik-adik tidak bisa menolong. Nah, firman pengajaran yang benar ini memberi penghiburan kepada adik-adik, kepada kita semua, sehingga kita bisa bertahan untuk berpegang teguh kepada firman pengajaran yang benar, bisa sabar menunggu waktu Tuhan, dan juga kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Lalu kita baca lagi di Ayub 6 ayat yang ke-25a. Ayub 6 ayat yang ke-25a. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Nah, firman pengajaran yang benar ini bisa mengubahkan kita, menyucikan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan yang jujur. Kalau kita bisa jujur, itu artinya kita menjadi rumah doa. Rumah doa di sini artinya merupakan tempat hadirat Tuhan, sehingga Tuhan bisa bergumul untuk melepaskan kita dari tangan musuh. Hasilnya apa? Hasilnya segala masalah yang mustahil itu diselesaikan oleh Tuhan. Lalu hati kita ini damai, sejahtera, tenang, enak dan ringan. Terus yang ketiga, perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan secara ajaib. Ada kebahagiaan surga. Jadi meskipun ada dalam penderitaan, tetap Tuhan tuh memberikan kebahagiaan surga kalau kita mau berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Lalu kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi misalnya adik-adik di sekitarnya adik-adik berbuat dosa, adik-adik tetap hidup benar, itu sudah merupakan salah satu contoh menjadi saksi Tuhan lewat perbuatan. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu bergumul untuk kita secara sempurna. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita secara sempurna. Nah, kita ulangi lagi ya tadi, Ayub itu orang yang saleh, setia, jujur, takut akan Tuhan, tetapi mengalami pencobaan dari iblis. Tujuannya apa kok? Mengapa kok Tuhan itu mengizinkan sengsara terjadi pada Ayub? Supaya mengalami percikan darah, untuk mengalami pembaruan hidup. Nah, terus hasilnya tangan Tuhan memberikan kekuatan ekstra, lalu bisa memagari kita, melindungi dan memelihara kita, juga memandikan kita, menyucikan dan mengubahkan kita sampai bisa taat dengar-dengaran, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Lalu perhatian manusia itu terbatas, tapi kita belajar dari Ayub kalau Ayub tidak pernah kecewa kepada Tuhan, tidak pernah menyangkal firman pengajaran yang benar, sehingga bisa mengalami pekerjaan dari firman pengajaran yang benar, yang menyucikan kita, yang memberi penghiburan kepada kita, dan juga yang mengubahkan kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Alkitabnya ditutup, buku catatan firmannya ditutup. Adik-adik bangkit berdiri, kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dalam doa. Adik-adik gak usah ikutin Kak Livia, tetap berdoa dalam hati ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengurapi kami, melindungi kami dari
dari awal jalannya ibadah sekolah minggu pada sore hari ini hingga akhirnya. Urapi anak-anak sekolah minggu kami semua supaya dapat mengerti dan juga terutama mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan tolong kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Berkati juga orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga guru-guru sekolah minggu, supaya selalu dalam perlindungan tangan-Mu. Tuhan juga tolong jauhkan kami dari segala penyakit, mara bahaya, dan maut, sehingga apapun yang kami lakukan bisa hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan.